ya. Nah, itu contoh data. Jadi ketika kita menuliskan ada NIM gitu ya, tulisan saya jelek ya, jangan dihina-hina. Loh, kelihatan nggak? Nah, ini semuanya jangan nulis gitu ya. Wah, ada, nggak ada sekiranya. Kira ada NIM, ada nama gitu ya. Oke, ini adalah contoh data. Yang ketika disebutkan ada NIM, nama, itu tidak ada fungsinya ya. Ketika masih ada satu persatu secara terpisah gitu. Oke, kalau dipahami, mungkin teman-teman menemukan banyak istilah-istilah data. Tetapi di sini data adalah fakta, ya. Data adalah fakta. Data itu adalah fakta. Di mana fakta itu apa di sana? Dapat dicatat dan disimpan. Oke, nanti kenapa harus bisa dicatat dan disimpan kita jelaskan ya. Oke, fakta di sini dia mencakup dua hal, yaitu apa dan apa? Objek dan kejadian. Dan Kejadian. Oke. Objek itu ya kayak tadi di sini kita misalkan di dalam proses akademik ya, itu kan ada kumpulan objek di sana yang terlibat ya, dan juga ada kejadian. Nah, objeknya yang terlibat siapa saja kalau di dalam akademik? Ada kalian, ada mahasiswa, itu contohnya di sana ada mahasiswa. Oke, kemudian misalnya ada apa lagi? Ada dosen, ya. Ini kita bicara misalnya sistem yang ada di dalam lingkungan kita akademik. Oke, kemudian kalau di mahasiswa kira-kira data apa yang dimiliki ya? Tadi sudah kita sebutkan ada NIM, nama, gitu ya. Anggap aja di sini ada saya tulis ulang lagi. Nggak usah tulis ulang lagi ya. Wah, nggak usah yang di sana aja ya, wajib gitu ya. Oke, ada NIM, nama, terus jenis kelamin, alamat, gitu ya, alamat email, gitu, dan lain-lain. Oke. Kemudian kalau dosen itu sama, ada nick-nya, ada nama juga, alamat, kurang lebih sama. Biasanya yang membedakan itu istilahnya nanti teman-teman akan temukan primary key-nya, gitu ya. Yang uniknya itu apa sih, gitu? Ciri uniknya itu apa? Di dalam setiap entitas, gitu. Oke, jadi yang bisa nanti mengenali dosennya beda, dosen beda dengan mahasiswa itu apa toh? Gitu. Nah, itu termasuk dengan data yang dibutuhkan di sana. Oke, data itu semakin banyak itu apakah lebih baik? Ya belum tentu juga. Jadi tergantung apa yang akan kita bangun gitu. Informasi apa yang akan kita butuhkan nanti gitu. Ya, itu skopnya di sana. Oke, kemudian tadi fakta itu kan membahas terkait objek dan juga kejadian. Nah, kalau di dalam sistem akademik kejadian itu apa yang bisa dicatat di sana atau yang bisa disimpan di sana? Yaitu misalnya teman-teman melakukan presensi ya tadi cetak gitu ya. Kalau dulu sih di sini pas zaman saya itu di sini gitu ya, digesek gitu ya. Kalau sekarang ya udah tinggal dari jarak sana cetek gitu ya. Mungkin kedepannya saya nggak tahu ya bayangan teknologi itu seperti apa. Mungkin masih di parkiran, cari parkiran tapi udah bisa presensi. Yang penting sudah di lokasi, siapa tahu gitu ya. Nah, di sini ya tadi data merupakan fakta yang bisa dicatat, bisa disimpan gitu ya. Dan itu kalau teman-teman di dalam sistem presensi tadi kejadiannya ngapain aja ya, presensi ya kan. Terus apa yang disimpan? Datanya apa yang disimpan? Ada tanggalnya ya, kemudian ada jamnya gitu ya. Terus nanti mata kuliah apa. Jadi ketika saya nanti menampilkan mungkin akhir sesi atau mungkin sebelum UTS gitu ya, ini loh record data kalian berdasarkan kehadiran, maka yang bisa layak dapat nilai A adalah
list datanya ini gitu. Nah itu semua dari kejadian ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tipu-tipu ya gitu, oh saya datang terus kok, saya selalu datang gitu. Tetapi dari record data yang kesimpan itu kalian tidak ada di dalam presensi, berarti bohong gitu ya. Jadi ketika kalian mau berbicara itu berbicaralah dengan data. Nah kalau berbicara dengan data itu harus fakta, ya nyata gitu ya. Jangan yang tidak nyata seperti itu bukan data. Oke? Kemudian kejadian apa lagi? Contoh lain adalah KRS-an gitu ya. Nah itu juga teman-teman nanti data apa yang tersimpan di sana? Ada NIM-nya, ya, ada nama dan lain-lain gitu. Oke, jadi betapa pentingnya database itu gitu ya. Dari mulai belajar, oke, data dulu nih. Kalau misalnya cuma tadi ya, terpisah-pisah, ada namanya siapa? Namanya Ajeng misalnya gitu. Oke, terus kenapa? Apakah terus kenapa gitu ya? Ya nggak ada apa-apanya. Ketika itu tidak diolah gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, mungkin kita ini kumpulan dari data-data itu nantinya akan bisa kita olah menjadi informasi pastinya gitu ya. Nah, untuk prosesnya itu kita butuh namanya database. Oke, itulah indahnya database itu ya. Oke, kemudian ketika teman-teman sudah tahu nih, oh data itu ternyata saya itu memiliki banyak data ya gitu. Terus data-data ini biar bisa dipakai dalam sistem akademik, biar bisa dipakai misalnya kalian ke bank gitu ya. Terus kemana lagi misalnya mau pinjol itu juga ada yang pakai database ya gitu. Mungkin gitu ya. Ada yang pinjol di sini? Oh. Jangan jaminin saya ya gitu ya. Ada mahasiswa jaminannya dosen wali gitu. Hah? Saya tiba-tiba dihubungi gitu ya. Nomor gitu atas nama sini. Mau pinjam uang 50 juta gitu. Terus kan banyak tuh dosen-dosen amikom yang dijadikan namanya istilahnya itu jaminan gitu ya, bahwa ini loh walinya gitu. Mungkin mereka sudah punya datanya gitu ya, record data, oke, iya ya gitu ya. Mungkin berdasarkan nomor handphone. Kalau sekarang kan nomor handphone itu juga sudah unik ya, sudah apalagi apa ya namanya, masing-masing kita itu punya nomor handphone sendiri-sendiri gitu. Oke, dan biasanya itu bisa digunakan untuk melakukan registrasi ke beberapa hal aplikasi gitu. Oke, itu juga record data di dalamnya pasti sudah ada, teman-teman. Ya, nah kumpulan dari data-data itu tadi itulah disebut dengan basis data atau database. Yang data yang saling berrelasi. Nah, itulah disebut dengan database gitu ya. Meskipun nanti teman-teman mungkin mencari referensi definisi dari basis data itu banyak banget, panjang-panjang gitu ya. Tapi di sini, di sini simpelnya adalah itu gitu ya. Nanti di materi yang lain juga ada beberapa definisi dari database berdasarkan para ahli gitu. Intinya singkatnya basis data itu ya kumpulan dari data-data yang berrelasi gitu. Oke. Pagi-pagi langsung belajar database. Belum sarapan ya. Oke. Nah, ada istilah-istilah nanti yang teman-teman akan dapatkan di dalam belajar basis data. Ada basis data sendiri, ada relasi, ada entitas, ya, ada atribut, ada DBMS, gitu ya. Terus nanti ada MySQL, SQL dan teman-temannya, gitu ya. Nah, itu semua istilah-istilah yang harus teman-teman pahami apa dan fungsinya itu nanti apa. Oke. Nah, basis data di sini terbagi
terbagi ke dalam dua ya. Ada transactional database dan juga ada data warehouse gitu ya. Nah, teman-teman kalau memang suka bermain dengan data gitu ya, maka saran saya sih silakan kalian benar-benar belajar tentang ya data itu sendiri gitu. Kan kalau sekarang itu banyak ya yang arahnya ya dari sisi data warehouse ini gitu. Maka sekarang itu ada profesi yang memang gimana tugasnya itu adalah menganalisa data-data yang sudah ada gitu. Ya kan banyak banget ya tumpukan data-data yang ada di kehidupan kita ini gitu. Kalian tuh lihat tuh posting di IG ya, posting di FB, di mana Reels, di mana itu kan isinya semuanya data ya teman-teman. Gitu. Oke, sebelum kesini tadi ini. Oh ya ini belum ya. Nah, ya gara-gara tadi saya ingat posting di data, posting di IG dan lain-lain ya. Oke. Nah, kira-kira data itu yang bisa disimpan apa saja formattingnya di sana? Kalau teman-teman lihat ya, bisa berupa teks ya, kemudian angka gitu. Nah, misalnya kan teman-teman melakukan KRS, yang dikumpulkan, yang disimpan di sana formatnya apa? Angka juga ya. Jadi kalau misalnya berapa SKS? 3, 4, 9, 22 gitu ya. Nah, itu formatnya, datanya. Oke, teks, angka. Kemudian teman-teman ada juga menyimpan filenya, jenis penyimpanannya ada gambar, video, audio gitu ya. Ya contohnya mungkin ya kalian posting di Instagram, sosial media. Nah, itu juga termasuk ke dalam jenis data. Selanjutnya teman-teman kalau misalnya terkait dengan geografis ya, biasanya istilahnya sistem informasi geografis untuk melihat peta nih gitu ya, jarak antara misalnya toko paling direkomendasikan gitu ya. Nah, biasanya nanti di sana menggunakan algoritma GIS-nya gitu ya, Geographic Information System. Ini juga bisa diteliti gitu ya. GIS saya sekali dulu sih terkait menggunakan GIS ini lumayan gitu ya. Kalau saya sebenarnya arahnya ke data mining gitu ya, bermain data juga gitu. Oke, pastinya kalau sekarang lagi kita coba, mudah-mudahan lolos ya, lagi lolos fokus tuh di 4 itu kita mengambil data dari Twitter, kemudian data dari YouTube ini akhirnya YouTube itu kemarin terkait pemilu gitu ya. Jadi kalau teman-teman rajin komen-komen di apa tuh, di dia post komen lah di live di YouTube misalnya TV One, Pas TV dan lain-lain gitu ya. Kan itu kan wah kalau live itu lihat tuh datanya banyak banget gitu. Nah itu nanti bisa diolah ya. Oke, jenisnya apa di sana? Kalau itu teks ya. Ada juga yang menuliskan 0102 gitu ya. Itu juga bisa masuk ke sana gitu ya. Kemudian ada yang mengirimkan video-video yang mungkin ngece gitu ya, atau mungkin juga video-video yang motivasi gitu. Nah itu juga termasuk ke dalam jenis data. Oke, nah nanti tergantung teman-teman ya mau sistem apa yang dibangun sehingga harus menentukan file jenis apa yang disimpan gitu. Oke. Nah, ini tadi jenisnya ada transaksional database, ya contohnya terkait dengan transaksi yang kita simpan. Jadi kalau istilahnya nanti ada CRUD ya di sana ya, melakukan penyimpanan data. Nah, contohnya yang di dalam lingkungan kita sehari-hari, mungkin di akademik ya teman-teman, yaitu contohnya tadi terkait akademik KRS-an gitu ya, itu masuk ke transaksional database. Ya, kemudian presensi itu jenis transaksional database. Kalau data warehouse ini data yang besar dan berhubungan dengan banyak bagian serta historical dari data masa lalu. Jadi nanti ini ya sudah data yang sudah sangat-sangat cukup besar ya
biasanya sih di perusahaan juga arahnya nanti ke sana gitu. Oke, saya sendiri sih belum sanggup untuk masuk ke situ ya, karena memang analitikalnya lumayan gitu. Karena mempelajari data-data yang sudah lampau juga gitu, untuk nanti mengambil keputusan bisa jadi gitu. Misalnya perusahaan-perusahaan besar yang punya terkait penjualan gitu ya di beberapa cabang. Nah nanti untuk mempelajari polanya kira-kira mana yang lebih laris mungkin, terus dan lain-lain gitu. Nah ini masuk ke dalam jenis data warehouse. Oke. Kemudian dari sini teman-teman akan sering mendengarkan istilah DBMS gitu ya, Database Management System. Ini merupakan software yang digunakan untuk mengolah database ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nggak MySQL gitu, SQL, pernah pakai? Semester kemarin pakai apa? SQL ya. Berarti kalian sudah bisa query ya? Insya Allah. Kemarin kira-kira query-nya ngapain? Pustaka. Hah? Pustaka. Oh, bikin perpustakaan. Oke, kira-kira tabelnya apa saja kemarin? Buku, tabelnya. Kode buku. Buku, tabel buku. Terus penerbit. Judul sama buku pasti itu di dalamnya. Itu adalah atributnya. Apalagi tabel. Tabel. Berapa tabel yang dibuat? Oh, baru 2 ya. Oke, lumayan ya. Pulang aja deh. Yo. Udah haus soalnya tadi ya. Saya ngomong di sini juga, ngomong aja. Ya saya juga ngomong di sini, yang penting saya sampaikan lah ya. Harapannya sih ada yang nyantol dikit-dikit ya. Oke, nah kembali ke sini database management system. Teman-teman, mungkin banyak yang mengira bahwa selama ini namanya istilah yang MySQL gitu ya, SQL gitu ya. Kalau sekarang yang trennya itu yang tidak ada query-nya itu SQL query-nya itu ada apa? InnoDB ya. Itu nanti kalau teman-teman ya mungkin pengen belajar lebih lagi ya silakan dipelajari gitu ya. Kalau saya sendiri yang pernah saya gunakan itu ya Access zaman itu ya, pernah belajar pakai Access gitu ya. Dulu pas masih ya 2014 lah ya, masih kuliah S2. Terus saya ngajar di mana itu, di Surya Global itu. Di sana juga belajar website gitu ya, belajar mengolah data juga. Nah saya mengajarnya pakai Access dan juga MySQL. Oke, kemudian SQL Server juga kalau kakak kelas kalian dulu itu kan belajarnya menggunakan VBNet gitu ya. Jadi kita database-nya menggunakan SQL Server gitu. Kalau Oracle itu saya juga belum pernah pakai, cuman pernah lihat aja sih teman melakukan query dengan Oracle gitu ya. Nah intinya sih sebenarnya kalau bisa saya sampaikan simpulkan itu tujuannya setiap sintak query-nya itu sama gitu ya. Hanya nanti beda-bedanya ya perintahnya aja sih. Di sini petiknya 1, di sini 2, gitu-gitu. Di sini di dalam kurung, di sini enggak gitu. Ya dan juga nanti ada beberapa mungkin key-nya, kata kuncinya yang beda-beda gitu. Oke, nah jadi teman-teman ketika mendengarkan istilah ini nanti jangan menganggap itu adalah sebuah database. Jadi banyak yang keliru ya. Database-nya apa mas? Kamu ada database-nya nggak aplikasinya? Ada. Apa? MySQL. Itu bukan database-nya. Itu adalah DBMS-nya. DBMS itu tadi apa? Software-nya. Software yang dipakai untuk membuat database-nya. Cerdas deh. Senang saya. Mari mulai. Oke ya. Berarti teman-teman yang sudah pernah menggunakan
MySQL ya. Selain itu ada lagi? Ada? Nggak ada. Itu juga dapatnya di sini. Sebelumnya dulu mungkin di SMK nggak ada. Oh, anak IPA ya? Kelas. Sama dong ya. Dan juga dulu anak IPA. Anak IPA di sini siapa? Kadang-kadang jurusannya dulu IPA. Karena di sini sedikit. Karena rata-rata IPA itu di informatika. Lah, kenapa kalian nggak ke informatika? Malas. Apa? Mau dingin terus. IPA mana anak IPA di sini? Mana IPA? Kenapa kamu ke SI? Kalau saya dulu kalau dulu kan teknik informatika ya namanya ya, bukan informatika. S1-nya teknik informatika tahun 2010-an dulu ya. Itu saya masuk keterimanya di situ ya, karena kan IPA dan dapat beasiswa lagi di Sombong. Terus ya cuma 3 hari doang saya, karena digabungin para laki-laki itu. Isinya cowok, sama cowoknya kita cuma berdua. Dan 70 orang gitu ya. Jadi duduk itu tiba-tiba bengong semua ini kan takut ya. Katanya dulu kan nyenggol dikit bisa hamil gitu kan. Jadi saya takut. Saking polosnya sih. Jadi kalau sering pelan-pelan siap-siap jadi bapak gitu ya. Starboy. Oke. Baik, so teman-teman, jadi besok silakan mau pakai DBMS-nya yang mana silakan, gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Dan juga ya tergantung kalau kalian memang nanti itu aplikasi memang buatan kalian dan mungkin mau digunakan misalnya kakaknya mungkin gitu ya, saudaranya gitu yang tidak terlalu paham tentang DBMS ya silahkan gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman itu memang terjun ke dunia industri, dituntut untuk Mas bisa Oracle nggak? Wah, belum pernah sih, tapi pernah dengar gitu. Maka wajib hukumnya buat Anda belajar gitu. Oke, kalau di sini tidak mungkin kita pelajari semua. Kenapa? Ya karena yang lain juga harus dipelajari gitu. Nah, salah satunya yang mungkin sangat-sangat sering digunakan gitu ya, itu kita menggunakan nantinya MySQL. Jadi setelah UTS, kita nanti satu pertemuan itu di lab untuk mengotak-atik menggunakan query di MySQL gitu. Jadi jangan dihapus yang kemarin bikin sistem perpustakaan itu ya, minimal masih dibuat 2 tabel. Masih ada nggak? Coba dicek-cek lah. Itu kemarin dijoinkan nggak? Sempat join gitu? Join tabel? Relasi gitu. Ada. Iya, kalian di query atau cuma gambar doang? Dipakai MySQL? Mata kuliah apa tuh? Oh, PTI. Sampai gambar itu. Sampai di gambar pakai MySQL. Pakai MySQL ya. Karena kan ada 2 IRD itu nanti menggambarkan entity-nya, relasi tabelnya, tapi itu belum terbentuk tabel sih, tapi udah terbentuk relasi. Nah, atau yang kedua itu dari hasil query itu nanti membentuk relasi tabel gitu. Nah, create database gitu-gitu nggak kemarin? Oh, berarti udah pakai sini. Create database, create tabel, gitu kan? Terus insert into, select, bintang, from, ya.
Itu nanti di sini kita pelajari ya tentang MySQL. Bahkan kalau nanti pendadaran teman-teman, itu kadang pertanyaannya menentukan Anda nilai A atau tidak kalau membuat aplikasi. Kalau saya senangnya query. Kenapa? Karena kalau query-nya dia sudah bisa, otomatis ini standar saya ya. Otomatis dia yang bikin aplikasinya itu dia paham record datanya. Karena nanti akan saya lihat tuh, misalnya bikin sistem penggajian pegawai gitu ya, keren aplikasinya, wah ketika mau login aja bagus ya, ada grafisnya juga gitu ya. Terus habis itu pas udah login berhasil, dashboard home-nya itu tuh kok keren gitu ya. Nanti muncul tampil fotonya gitu ya. Kemudian kelihatan persentase dia kehadiran, izinnya berapa kali, cutinya berapa kali gitu ya. Sisa cutinya bulanan itu tahun itu berapa kali misalnya gitu. Terus dapat potongan presensinya berapa, banyak, bagus banget. Nah, tapi kan biasanya kalau cuman ditampilkan aplikasi seperti itu kan nanti siapapun, apalagi anak IT ya, itu gampang untuk menggunakan toh. Tinggal nanti, oke, kamu belajar ini ya, bikin nanti kamu datanya simpan ini, loginnya nanti pokoknya pakainya ini, username passwordnya ini, kamu jangan yang lain-lain. Oke, kemudian nanti input datanya pakainya ini, terus nanti jenisnya jangan sampai kamu kombinasi antara huruf dan angka, nanti error gitu. Udah dipelajari itu semua. Nah, nanti kalau belajar dari query-nya, menampilkan dari query-nya itu akan terlihat bahwa kalian yang bikin itu aplikasi. Oke. Semoga nanti belajar di database ini punya semakin banyak wawasannya ya, menambah yang kemarin. Kemudian nanti semester depan juga dilanjut lagi gitu. Enaknya yang sekarang ini kan ini masih basicnya ya. Paling nanti terakhir itu adalah join tabel gitu ya. Join tabel itu kalau misalnya teman-teman presensi tadi kan hasil presensi itu ketahuan ya di sana mata kuliahnya siapa, dosennya siapa, nama kalian, identitas, nama dosen gitu. Nah itu terdiri dari lebih dari satu tabel gitu. Nah caranya supaya data presensi itu ada record datanya, kok bisa ya ketahuan bahwa kalian presensinya di dosen ini, mata kuliah ini, itu menggunakan query join tabel. Oke, jadi teman-teman nanti silakan MySQL-nya dicek kembali, tapi setelah UTS kok kita belajar ke sana gitu ya. Sekarang kita nguap-nguap dulu teori lah ya. Oke. Nah, kalau tadi sudah tahu itu database itu apa, kemudian ada DBMS. Nah, perpaduan dari keduanya sering disebut dengan istilah database system. Oke. Nah, database system ini sendiri memiliki elemen-elemen ya. Jadi nggak bisa hanya database itu sendiri gitu. Oke, ada di sana beberapa. Yang pertama pastinya ya database yang kita sebut-sebut tadi gitu ya. Itu yang harus ada di dalam database system. Kemudian yang kedua, software yang akan mengolah database itu sendiri, yang akan membuat database itu sendiri. Ya, di mana tadi istilahnya adalah DBMS. Kemudian apalagi kan kalau cuma bikin ada database-nya nih, ada toolsnya atau software untuk mengolah database itu sendiri. Itu kan semuanya nggak bisa dilakukan tanpa adanya hardware. Oke, jadi butuh saling melengkapi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman kalian ada yang jago lihat spesifikasi laptop yang kayak gimana, itu keahlian loh. Ya. Kalian jangan menganggap wah dia cuma taunya ini HDMI enggak, ini kayaknya
resolusinya nggak terlalu tinggi sih, kan kita butuhnya nanti karena pengolahan citra digital ini butuhnya spesifikasinya seperti ini gitu ya. Itu juga saya menganggap itu adalah keahlian loh. Ya. Saya kalau mau beli handphone, laptop dan teman-temannya itu saya calling dulu teman saya. Kamu udah disibuk nggak? Apa beli handphone yuk? Ya, ayo. Ya. Tapi kalau saya itu nggak tahu ya, pasti handphone saya lebih jelek dari anda gitu. Saya tuh nggak penyuka, belum penyuka iPhone saya tuh ya. Karena teman saya tuh handphone iPhone yang baru tuh loh, yang harga 30 juta gitu ya. Saya pegang, oh getaran WA-nya sama punya saya yang harga 4 juta. Getarannya doang gitu kan, tapi secara fungsionalitas, kemudian keamanan dan lain-lain ya beda gitu ya. Saya emang gitu, karena saya juga sering saya tinggal, bayangin saya ninggalin 20 juta kok nggak stres. Tadi di mana ya? Harga sekarang gitu ya, itu udah dipaksa gitu. Ada yang handphonenya di atas 20 juta. Nanti ya, semoga kalian kerjanya bagus. Sekali gajian cuma dapat 5 misalnya gitu ya. Oke, nah untuk dapat ke sana kalian harus belajar begini dengan sama gitu. Oke, nah selanjutnya hardware itu kan tidak bisa berfungsi tanpa ada sistem operasi di dalamnya. Oke, maka kalian itu kalau kalian perhatikan sebenarnya orang IT itu ini semuanya dipelajari, gitu. Ya kan? Database-nya, oke belajar database-nya. Ya bikin dan lain-lain lah, gimana bikin database-nya nanti gitu ya. Terus kira-kira apa saja yang unsur di dalam membuat database-nya gitu ya. Kemudian teman-teman juga belajar hardware, ya nggak sih? Kan nggak ya? Iya. Nah, udah dapat? Belum. Tapi nanti harusnya dapat, jadi bongkar setahu saya itu ya. Jadi nanti bongkar kabel-kabelnya itu. Apa sih? Dan teman-temannya, pokoknya bongkar PC seingat saya dulu pernah. Itu pokoknya Harusnya masih sih hardware gitu. itu teknik. Di SD juga dulu ada sekali satu semester. Tapi nggak tahu ya sekarang, karena saya nggak buka lagi tuh SMS kalian itu ngapain aja gitu. Nah, kemudian kalian juga belajar sistem operasi. Belajar nggak sistem operasi? Belum. Nah, itu juga harusnya ada. Nanti belajar sistem operasi gitu ya. Nah, kemudian pastinya kalau sudah membuat, kita bikin database-nya, aplikasi database-nya bagus-bagus, nggak ada usernya, nggak ada penggunanya, sama aja gitu ya. Itu tidak berfungsi. Apain nggak keren-keren, nggak dipakai gitu. Ya jangan, harus ada elemennya, ada user. Kemudian ada istilahnya di sini adalah aplikasi lain ya. Di sini nanti sebenarnya gini, kalau di dalam membuat database itu teman-teman hanya membutuhkan yang tadi yang DBMS-nya, terus mungkin di sana ada hardware-nya lah gitu ya. Kalian melakukan query di sana, itu sebenarnya sudah bisa, sudah jadi, sudah jalan. Oke, record datanya nanti sudah nampil. Tetapi kalau orang awam, bahkan kita orang IT sendiri, ketika misalnya, ya misalnya KRS-an, bukan KRS-an, presensi yang paling dekat lah, presensi. Kalau tidak dibantu dengan aplikasi lain ya, kayak Amikom 1, Amikom 2, 3, 4 gitu, teman-teman bayangin, kalian presensi ke sini harus melakukan insert data, insert into name, bla bla bla. Kita itu sampai maghrib hanya melakukan itu, gitu, ya. Oke, nah dengan adanya aplikasi lain itu nanti membantu, menolong, gitu ya. Di belakang itu semua langsung ceprek masuk database-nya, ceprek masuk record datanya, gitu. Itulah aplikasi lain. Jadi sekeren apapun kayak Amikom 1 dan lain-lain itu, di belakang itu sebenarnya isinya adalah query database-nya itu. Paham ya di sini? Oke. Berapa tuh? Kok lama? Nah, ketika kita sudah bikin database, apa sih sebenarnya manfaatnya? Buat apa?
apa gitu ya. Oke, nah itu yang pertama, database bisa dilakukan oleh multiple user atau penggunaan data bersama. Oke, ada yang bisa memberikan contoh di sini di lingkup akademik kampus terkait poin nomor 1, angkat tangannya. Umur. Oke, silakan. Bisa lihat jadwal kuliah Bu, satu kelas. Oke. Dikasih apa? Keamanan data website down. Nah, jadwal kuliah. Terus dari mana jadwal kuliah? Jadi kan dari database dari kampus kan, Hmm. ya. Terus di ya, mahasiswa bisa lihat dari Nah, oke, ya. Terus apa lagi? Ya boleh. Ada lagi? Waskita. Waskita. Oke, gimana waskita? Jadi pengumpulan tugas dan sebagainya itu dilakukan di Waskita. Oke. Ya. Saya dulu pengguna waskita awal-awal dulu. Terus sering errornya, terus saya nggak mau lagi. Saya pindah ke Classroom. Lah ini, kok datanya si ini kemana? Kenapa jadi sekarang si ini gitu ya? Harusnya saya meneliti tugasnya si ini, kok maksudnya ke sini? Akhirnya saya tidak pernah lagi login ke waskita. Jadi kalau kalian nyari, Bu, materinya di waskita nggak ada di dashboard. Adanya di dashboard mahasiswa, ada kan? Sudah lihat belum? Biasa. Nah, lihat lah. Ada yang udah download materinya dari dashboard? Angkat tangan yang udah download. Gak pernah. Poin keaktifan nih, angkat tangan. Oke, ya. Database bisa dilakukan oleh user atau penggunaan data bersama gitu ya. Oke, jadi gini, kalau di lingkup kampus kita ini, kita ngomongin di lingkup kampus ya. Nanti di luar itu ya silakan kalian analisis sendiri lagi, cari-cari lagi contoh lain gitu. Oke, nah kalau teman-teman di sini kan database kita itu sebenarnya terpusatnya di Innovation Center di IC. Makanya kalau misalnya kalian bermasalah apa-apa, masuknya nanti silakan lapor ke IC gitu ya. Emailnya lupa, gitu ya, harus ganti email, nggak bisa masuk ke Classroom atau nggak bisa kemana-mana gitu. Nanti yang kalian hubungi itu adalah tim IC. Kenapa? Ya karena memang sebagai sumber utama database kalian ada di sana. Oke. Kemudian database itu misalnya teman-teman ini kan harus bayar SPP variabel sisa sampai 22 Maret gitu ya. Kalau tahu ya saya pakai ya sama urusan mahasiswa itu. Karena kan dosen wali juga gitu. Nah, itu kan untuk bagian keuangan untuk melihat apakah memang si mahasiswa ini sudah bayar atau belum, tagihannya berapa gitu ya. Nah, dia juga memanfaatkan database itu gitu ya. Kemudian sistem perpustakaan juga dia mau melihat apakah memang si anak ini punya pinjaman buku enggak gitu ya. Atau sama sekali nggak pernah sih gitu ya. Nah itu semuanya ke-record dari database-nya. Itu semua setiap bagian direktorat ya bisa menggunakan secara bersamaan. Nanti keuangan bisa memakai akses juga, sistem akademik juga untuk melihat bahwa mahasiswa ini aktif atau tidak itu juga digunakan dari sana. Oke, makanya teman-teman data kita itu kalau sekarang kan keamanan data itu ada lagi yang berbeda lagi gitu ya. Kan semua data-data yang sudah kita record, sudah kita simpan di dalam sosial media kita mungkin atau apa lagi teman-teman mungkin pokoknya ke dunia internet sana gitu ya. Itu semuanya nanti akan tetap tersimpan. Makanya hati-hati dengan data. Ya. Kalau makanya kayak pinjaman online gitu kan, dia kan belajar dari data yang sudah ada gitu. Jangan sampai misalnya ya kata temannya diupload gitu ya, iseng gitu ya. Nanti dia yang mempelajari data yang sudah ada. Ya. Jadi sekarang ini memang apa-apa itu data gitu ya.
Oke. Ya sangat, ya kadang kalau dipikir negatif sih mengerikan gitu. Cuman kan kita orang IT jangan menganggap itu hal yang mengerikan, tapi adalah peluang gitu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pastinya gitu. Oke, kan tujuannya selamat dunia akhirat gitu ya, membuat atau memberikan atau menebar kebaikan sebanyak-banyaknya gitu kan, mulia sekali gitu. Oke, termasuk dari data. Oke, kemudian keuntungan yang kedua adalah keamanan data. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita masih menyimpan secara manual gitu ya, arsip gitu ya, bayangin gimana keamanan datanya di sana gitu ya. Kalau masih masih arsip gitu, gimana terkait keamanan datanya? Masih di kertas-kertas gitu ya, masih dicatat gitu. Apakah bisa disimpulkan bahwa data itu akan aman? Iya. Rayap. Kebanjiran gitu ya. Nah, kelengkapan data. Oke. Nah, sebenarnya gini, kalau dari teman-teman misalnya mengikutkan identitas kalian yang kayak tadi misalnya ya, ternyata email alamat emailnya berubah gitu ya. Sebenarnya kan data kalian itu pakai Excel, pakai Google Sheet, itu kan sebenarnya bisa-bisa aja ya. Kan itu juga udah bisa mengumpulkan merekod data gitu ya. Tapi apakah di sana nanti aman datanya? Ya enggak. Ya, nanti ada yang jahil gitu ya. Kan semua informasi terlihat ya. Kalau di situ itu mau di hidden juga tetap aja nanti bisa dibuka lognya gitu ya. Nah, makanya kita butuh database ini. Oke. Nah, kemudian kelengkapan data itu juga kalau teman-teman nanti di database ya, itu kalau misalnya ada data-data yang kurang, misalnya gitu ada yang harus diinsertkan nih gitu, itu kita bisa melakukan membuatnya di dalam sebuah database. Database itu menurut saya sesuatu yang salah satu inti di dalam sebuah aplikasi. Oke, makanya nanti kalau database ini kalian bisa berhasil, maka saya bisa menyimpulkan kalau nanti nilai database kalian bisa nilai A ya, saya menyimpulkan bahwa analitik kalian itu tajam, kuat, dan nanti ketika memang harus disuruh buat aplikasi itu jauh lebih logiknya jauh lebih mudah untuk diajak lah untuk mikir gitu. Karena banyak loh bisa coding, tapi query database itu nggak bisa. Tapi kalau dia query database-nya bagus, pasti dia codingnya bisa. Seringnya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, nanti kalian kebalik lagi gitu ya. Berarti beda gitu ya. Oke. Dan nanti contoh yang lainnya. Nah, ini contoh penggunaan basis data. Coba. Ya, tadi sebenarnya sudah banyak ya contohnya gimana kalau sistem preferensi, kearesan gitu ya. Ini kalian baca dulu ya. Saya minum dulu.
website Google sosial. Aduh, desain ya di sini. Sudah kan? Sudah belum? Udah kemarin. Udah. Belum aja nih, lupa. Gampang kan? Sudah? Ada di materinya semua. Oke. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh lain selain ini? Yang sudah kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ada? Sini maju ke depan. Mau dilihat atau? Mau. Udah. Gimana? Ini kan contohnya nih. Enggak usah sepanjang itulah, nggak apa-apa. Yang kalian lakukan sehari-hari gitu. Banyak loh. Banyak banget. Kira-kira dan apa sih yang kalau kesimpan ke sana gitu ya? Coba bayangkan, khayalkan, renungkan, hayati, terus angkat-angkat. Ada? Ada lah. Satu deh, satu orang. Maria Diki itu Main game. Ada? Harusnya ada. Ya. Kalian melakukan apa gitu ya? Gak usah sepanjang itu kalimatnya, kedupin aja. Itu biar halamannya penuh aja sebenarnya. Gimana? Kedupin aja, gak apa-apa. Ada? Ada lah. Kalau gak ada kan udah selesai gitu. Ayo satu orang, satu cowok, satu cewek. Ya. Cewek dulu. Oke, mana? Siapa ceweknya? Nah tuh, cewek udah di depan berkiprah jadi. Nah, tapi ini keaktifan, bukan pertanyaan. Mau nggak? Tawaran nih, nggak saya paksa, nggak suka maksa-maksa. Mau? Lah habis ini desain lagi. Malah. Yang belakang, mau nggak? Ini poin aktifkan ya? Bukan pertanyaan. Itu jawaban. Ada? Banyak loh, nih saya yakin sebenarnya kalian tahu. Cuma kayak mau. Ayolah sharing yuk. Ada? Oke, silakan. Loh, ke depan toh? Iya, ngomong kasih tahu sama mereka. Ini. Kita matching Bang. Goblok itu. Kegiatan kita sehari-hari itu contohnya WhatsApp. Jadi kayak kirim pesan berupa teks, tulisan, voice note, gambar dan video sebagainya itu agak kesimpan di WhatsApp. Terutama kita backup di Google Drive itu kan sering ada ya. Berarti Oke, berikan aplaus dulu. Besok kita calling ya, janjian agak biar mirip-mirip nanti. Siap, Bu. asik asik. Nah ini ada yang cemburu? Kita pergi makan. Oke, ya boleh ya. Hari-hari Yo, itu. sebelah sini, berarti sini sudah sini. Yuk kita pulang.
Temannya WhatsApp jangan lah yang Telegram. Telegram bu, Instagram bu, yang lain lah. Ya, yang belakang mungkin. Mata nih. Ya sering-sering maju aja, salah ngomong juga nggak saya apa-apain kan. Saya menghargai maju ke depan. Ngomong. Ya, silakan Mas. Ya. Namanya siapa nih? Ibu 2327 Oke. Oh ini, tadi kan si Rama udah WhatsApp, saya story Instagram. Nah, itu story Instagram kan selama 24 jam atau kalau udah selesai 24 jam itu ntar masuk ke arsip, jadi tersimpan kan. Sampai kapanpun mau masuk ke HP-nya si siapa? Nopal itu masih ada tuh arsipannya. Oke tuh. Ini nama ini. Oke. Saya ngapalin namanya dulu ya. Ya. Cewek, kalau cewek nggak ada maju, ceweknya nggak boleh luar. Apa? Lucu kan ada tadi? Gue seneng kok, tak mau kok. Gue kan yang sakit. Wah, kan mungkin. Karena gue duit. Aku wis duit. Kalau kita melakukan pembelian di Shopee itu kan nanti ada kita kan nama, terus ada alamat, ada jenis barang yang dibeli, terus ada Pinjol bisa jadi contoh ya. Pinjol lu. Ya, dari cara menjawab tadi sudah ketahuan mana cewek, mana cowok ya. Kalau cowok itu pasti kepoin sosial media, WA-WA-an ya kan, sarang-sarang gitu. Kalau kalau cewek, Shopee, belanja kerjanya gitu ya. Tapi nggak pernah check out ya. Masukin dulu, ini bagus ya, ini bagus, ini lucu. Saya teman saya tuh ya. Kalau ketemu itu, aci apa? Nanti bagus nggak? Saya menurut saya itu tajam ya, bagus enggak ganteng jelek gitu ya. Jadi menurut saya kadang harus di PS tuh sih. Ada yang PS dulu sama saya? Ada nggak? Mas PSU ada kayaknya ya? PSU dulu? Ada yang enggak ya? Aman berarti. Ketemunya Pak Jeki. Pak Jeki. Jadi tadi ketahuan juga ya. Cara bisnis jadi emang habitnya itu juga ketahuan ya teman-teman. Ya bisa dari belanja online gitu ya. Itu nanti juga record datanya juga ada di sana gitu ya, historicalnya gitu. Kalau misalnya teman-teman juga cowok-cowok, cewek-cewek semuanya gitu ya, nyari foto-foto, video-video yang tidak senonoh gitu ya, itu juga nanti ada historicalnya. Zidan ini. Bagi lintang. Ya, baik teman-teman semua. Sampai ketemu ya, terakhir di sini saja. Nanti silakan kalian happy kembali. Kalau ini kan baru teoritisnya ya. Jadi namanya teori itu yang penting tahu dulu pengantarnya, tahu dulu gunanya, terus nanti kalau benar-benarnya apa saja. Intinya sih gimana nanti caranya teman-teman melakukan eksekusinya gitu. Kita akhiri, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.